Saya ingin menyebutkan beberapa persamaan ajaran Hindu dan ajaran Islam. Di ajaran Islam ada yang disebut dengan rukun Islam, yaitu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Di Hindu itu juga sama, ada 4 hal tahapan-tahapan mengenal Tuhan. Yang pertama adalah teknik Jnana Yoga, yang kedua ada teknik Bhakti Yoga, yang ketiga adalah teknik Karma Yoga, dan yang keempat adalah teknik Raja Yoga. Nah, di sini saya akan menyampaikan persamaan-persamaannya. Yang pertama tentang syahadat. Syahadat itu artinya bersaksi, menyaksikan Tuhan. Terus kalau syahadat ini ada kesamaannya dengan yang disebut Jnana Yoga. Jnana Yoga adalah metode untuk menyaksikan Tuhan melalui pikiran. Biasanya ini mirip seperti kalau di dalam ajaran Buddha disebut meditasi vipassana, di mana kita menjadi sang penyaksi dari pikiran kita sendiri. Nah, yang menyaksikan adalah pikiran juga sebetulnya, cuman pikiran yang tidak menilai. Pikiran yang tugasnya hanya menyaksikan saja, tidak menilai. Maka teknik Jnana Yoga ini bisa dipersamakan dengan teknik syahadat. Syahadat artinya bersaksi, terus kemudian Jnana Yoga juga bersaksi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah sholat. Sholat ini kita kalau di dalam Hindu itu disebut Bhakti Yoga, di mana kita mengenal Tuhan dengan cara berbakti. Nah, sholat ini termasuk cara berbakti, yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terhubung dengan Tuhan. Ya, berbeda dengan syahadat tadi ya, atau Jnana Yoga. Kalau Jnana cuma menyaksikan, cuma melihat, syahadat juga cuma melihat. Tapi kalau sudah Bhakti Yoga ini artinya melakukan perbuatan, melakukan tindakan yang terhubung dengan Tuhan, atau disebut Bhakti Yoga, berbakti. Makanya biasanya para sufi ini dia menggunakan dimensi Bhakti Yoga untuk mencapai Tuhan. Berbeda dengan ajaran Buddha yang memakai teknik Jnana Yoga, yaitu bagaimana dia terhubung dengan pikiran melalui pikirannya. Ya, terhubung dengan Tuhan melalui pikirannya, atau lebih dominan ke Jnana Yoga. Jnana Yoga itu pikiran. Kalau Bhakti Yoga dimensi hati. Makanya para sufi sering ngomong tentang hati. Ya, kolbun ya. Kolbun artinya hati. Kalau orang Buddha biasanya sering ngomong tentang pikiran, jarang ngomong tentang dimensi hati. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah Karma Yoga. Karma Yoga kalau di dalam Islam disebut dengan zakat. Karma Yoga adalah satu perbuatan baik yang tulus kepada sesama manusia dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika Anda berbuat baik dengan sesama manusia dengan sangat tulus tanpa tendensi, itu juga menjadi sarana, menjadi sebuah teknik, menjadi jalan untuk mengenal Tuhan. Maka kalau di Islam dicontohkan dengan zakat, memberikan harta benda kepada sesama manusia. Tapi sebetulnya bukan hanya zakat ya, intinya adalah menolong sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia dengan tulus, tanpa tendensi, tanpa adanya transaksi. Itu akan menjadikan Anda lebih sadar kepada Tuhan. Yang keempat adalah Raja Yoga. Raja Yoga adalah dicontohkan dalam Islam adalah puasa. Raja Yoga artinya adalah melakukan pertapaan, misalnya ya puasa, tirakat, riyadhah, mengasingkan diri, bermeditasi selama berhari-hari dan sebagainya. Itu di dalam teknik Hindu itu disebut dengan Raja Yoga. Di Islam dicontohkan dengan puasa ya. Maka dengan berpuasa kita juga bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau menurut saya bukan hanya puasa, intinya adalah riyadhah ya, menahan dari
sesuatu yang bersifat indrawi ya. Kalau puasa itu kan berarti menahan lapar. Kalau melek itu kan berarti menahan tidur. Kalau bermeditasi atau duduk diam itu adalah menahan gerakan fisik. Karena fisik suka bergerak, dia terus kemudian didiamkan seperti itu. Itu salah satu. Terus juga ada yang teknik mengatur pernafasan. Ada latihan namanya kundalini, ada latihan namanya teknik seperti yoga dan sebagainya ya. Itu adalah masuk kategori nomor 4 yaitu Raja Yoga. Nah, dari keempat hal ini ya, ini adalah pintu-pintu menuju kesadaran Tuhan. Anda bisa terhubung dengan Tuhan melalui pikiran atau disebut jnana yoga atau disebut juga syahadat, bersaksi. Anda juga bisa mengenal Tuhan melalui hati. Ya, disebut dengan bhakti yoga, berbakti. Kayak sholat itu kan berbakti ya. Orang berbakti mesti ada dua hal. Yang pertama adalah yang berbakti, yang kedua adalah suatu yang dituju. Kayak penyembah dan yang disembah. Nah, makanya ini dimensi hati, perasaan seperti itu. Terus yang ketiga adalah karma yoga. Karma yoga adalah berbuat baik seperti zakat tadi. Ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, kayak misalnya contohnya Bunda Teresa, itu adalah pengamal karma yoga. Terus kemudian siapa lagi? Kemudian kayak Satya Sai Baba, itu lebih dominan ke karma yoga. Kalau seperti Sang Buddha ya, itu lebih condong ke jnana yoga. Kalau seperti Sufi, Jalaluddin Rumi dan sebagainya, itu lebih dominan ke bhakti yoga. Ya. Mereka mengamalkan semua, cuma mereka memiliki tingkat dominan masing-masing seperti itu. Kalau saya sendiri sampai saat ini saya lebih dominan ke jnana yoga. Teknik saya yang saya gunakan untuk mencapai kesadaran Tuhan itu adalah melalui nomor 1 tadi, syahadat, jnana yoga. Karena saya dulu berlatih mengamati pikiran saya. Sampai kemudian pada satu titik saya merasa mengalami satu pencerahan. Nah, seperti itu ya. Saya agak susah untuk mencapai pencerahan melalui hati, bhakti yoga, karena saya cenderung orang logis. Nah, seperti itu. Meskipun ketika orang sudah mengalami pencerahan, mereka akan dapat semua. Ya, menurut Osho seperti itu. Kalau Anda itu menjadi seorang meditator, biasanya meditator ini jnana yoga arahnya ya, mengamati pikiran. Maka Anda juga mendapatkan bonus cinta kasih seperti itu. Tapi cinta kasihnya akan cenderung berbeda dengan misalnya cinta kasihnya Buddha sama Jalaluddin Rumi itu agak beda gitu. Warnanya yang beda ya, tapi intinya tetap sama. Nah, seperti itu. Kalau karma yoga itu contohnya kayak Bunda Teresa, kayak Satya Sai Baba, dia lebih membumi. Ya, lebih membumi. Dia ketuhannya dibawa ke bumi, ketuhanannya lebih dibawa ke bagaimana seperti Mahatma Gandhi seperti itu. Terus kemudian Raja Yoga ini biasanya pengamal-pengamal yoga. Contohnya adalah Satguru misalkan seperti itu ya. Orang-orang yang suka bermeditasi, bertapa, kemudian mengamalkan meditasi kundalini, mengolah kundalini, cakra dan sebagainya, itu masuknya ke nomor 4 ya, Raja Yoga seperti itu. Kalau di Islam itu dicontohkan dengan puasa. Nah, orang-orang yang sudah mengalami pertemuan dengan Tuhan melalui pikiran atau jnana yoga atau disebut juga dengan syahadat, mengalami pertemuan Tuhan melalui hati atau bhakti yoga atau juga disebut dengan sholat, menemukan Tuhan di antara semua makhluknya atau disebut dengan karma yoga, dicontohkan dalam Islam berupa zakat, dan menemukan Tuhan melalui pertapaan ya, atau Raja Yoga, atau dicontohkan dalam Islam disebut berpuasa, maka dia akan mengalami yang disebut dengan nomor 5 Mahasamadhi biasanya, atau insan kamil atau al-kamil mukamil dalam sufi ya. Maka itu kemudian difilosofikan dalam sebuah praktek ritual disebut dengan haji, di mana mereka mencapai satu kondisi kemurnian dengan dicontohkan dengan jubah berwarna putih ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih.